Thanks, but please call me Sean. You are so generous to give back like this. Wait, you can walk to your apartment from here, and yet you've never been to Fountain Green Park. Your father is so lucky to have you as company. Oh, him and I have a 65 up. For you? Seriously? Okay. Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini kita akan mengulas alur film berjudul Secret Millionaire yang rilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan seorang anak yang kaya raya menyamar sebagai pelayan makanan di sebuah food truck. Hal tersebut ia lakukan demi wanita yang ia cintai. Seperti apa kisah lengkapnya? Silakan subscribe terlebih dahulu sebelum video ini dimulai. Film diawali dengan anak orang kaya, pewaris Sean Payton, bernama Sean. Jared kemudian mengabari bahwa ada 3 wanita cantik yang ingin berkenalan dengan Sean. Salah satu wanita bernama Candace kemudian mencoba merayu Sean dan mengajak melakukan kegiatan. Namun, secara tak sengaja wanita tersebut menumpahkan air ke Sean. Beruntung Sean baik hati, jadi ia tak marah. Diperlihatkan Allison bersama teman-teman seperjuangan sedang menyebar poster di setiap mobil parkiran area kantor Sean Payton. Mereka melakukan aksi menyebar poster sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan Sean Payton yang akan menggusur taman untuk dijadikan real estate. Saat Sean sedang melakukan latihan golf, ayah Sean bernama Payton kemudian datang. Di sana Payton menawarkan Sean menikahi Candace karena ayah Candace orang kaya mempunyai hubungan bisnis dengan Payton. Namun Sean menolak tawaran itu karena tak sesuai dengan minat Sean. Payton kemudian memberi 1 minggu untuk Sean agar dapat mencari pekerjaan. Jika tidak, maka Sean harus mau bekerja dengan Payton. Pada saat Allison akan menyebar poster ke mobil utama yang dijadikan target, ia menyuruh seluruh teman-teman untuk menunggu, karena hal tersebut beresiko tinggi. Allison pun maju ke depan, namun aksi tersebut diketahui oleh petugas yang berjaga. Sean kemudian keluar dan mengambil kunci mobil untuk segera pergi. Sementara Allison mengumpat di mobil Porsche yang akan Sean kendarai. Sean pun terkaget karena ada seorang wanita. Allison pada awalnya mengira Sean orang kaya, tetapi Sean tidak mengaku kalau dirinya orang kaya. Allison pun tak mengetahui bahwa Sean merupakan anak dari seorang miliarder, pemilik Sean Payton, sehingga Allison pun mencoba untuk menjalin komunikasi. Namun Allison dipergoki oleh 2 penjaga yang ingin menangkap. Beruntung Sean dapat menyelamatkan. Sementara teman Allison mengumpat di gudang. Sean kemudian berkata bahwa ia tak setuju dengan rencana para kaum elitis yang merupakan orang tuanya sendiri. Hal itu juga dilakukan agar Sean bisa mengenal Allison lebih dekat. Allison kemudian mengabari temannya untuk memastikan mereka semua aman. Dan teman Allison mengonfirmasi bahwa mereka baik-baik saja. Allison yang bekerja sebagai supir truk makanan kemudian mengajak Sean untuk menaiki kendaraan yang digunakan untuk perjualan. Allison kemudian membuka truknya dan berjualan di Taman Regina yang dimiliki oleh keluarga Sean. Tetapi Sean tak memberitahu Allison. Payton lalu berbincang dengan Candace dan memberitahu bahwa Candace harus lebih sedikit sabar untuk mendapatkan hati Sean. Setelah itu Candace bersama teman-teman pamit pergi. Sean kemudian membuat masakan untuk Allison. Setelah itu Sean ditawari pekerjaan di tempat Allison. Allison pun akan membantu mengusahakan ke bosnya agar Sean bisa diterima bekerja. Allison kemudian mengantarkan Sean pulang. Namun Sean tidak ingin diantarkan ke tempat tinggal karena takut terbongkar identitas diri Sean sebagai anak miliarder. Sean pun pulang menaiki taksi. Sampainya di rumah, Sean curhat ke Jared bahwa ia baru saja bertemu seorang wanita yang baik. Sementara di sisi lain, Beth curhat bahwa ia memiliki 2 orang gebetan sekaligus. Beth pun menasihati Allison agar ia tak usah canggung dengan seorang lelaki. Keesokan hari Allison kesiangan untuk berangkat kerja, sehingga ia pun meminta maaf ke Sean dan Shawn. Allison kemudian terkaget karena Sean membawa peralatan masak sendiri dari rumah. Sean pun beralasan bahwa ia mendapatkan semua barang yang ia miliki hasil dari kelulusan.
Kaiden kemudian mendatangi Beth yang sedang bekerja di toko buku. Mereka berdua kemudian berbincang bersama. Setelah itu, Kaiden tak sengaja melihat sebuah petisi untuk menyelamatkan taman. Kaiden pun membawa petisi tersebut untuk dibagikan. Allison dan Sean kemudian bekerja dengan baik. Mereka pun diperbolehkan untuk istirahat setelah bekerja. Sean kemudian meminta petisi menyelamatkan taman karena ia ingin membantu Allison untuk mendapatkan tanda tangan dari banyak orang yang nantinya akan dikirim ke Dewan Kota. Pascal kemudian mendatangi Beth ke tokonya dengan maksud ingin mengobrol. Pascal pun diberi tawaran untuk membagikan petisi dan Pascal menyanggupi. Allison dan Sean dengan lantang di tempat umum berkampanye tentang petisi untuk menyelamatkan taman. Di sana, Sean tak sengaja bertemu dengan Sandes. Sean pun menyembunyikan petisi yang ia bawa dan berhasil membohongi Sandes. Maybe we could get together sometime. Chat more about your field research. Company secrets and yada yadas. Okay. Have a lovely day, Sean. You too. Waiting to derail this project. Not everyone is who they say they are. How about a guided tour of the park? Yeah, I can do that. Allison kemudian membawa Sean ke taman. Di sana Allison pun menjelaskan bahwa ia sangat sedih jika taman itu akan hilang. Allison pun menunjukkan tulisan untuk siapa taman tersebut didedikasikan. Seperti biasa, anak sultan yang satu ini pulang naik taksi untuk menjaga privasi. Sesampainya di rumah, ia berbincang dengan Peyton. Sean pun terus terang bahwa kini ia sudah bekerja sebagai koki. Sean tak lupa mempertanyakan tentang sejarah taman yang rencananya akan dibangun real estate, tetapi Peyton tak memberitahu. Mountain Green Park. Remind me about that place. PR night. Allison kemudian mendatangi acara malam puisi yang diadakan oleh Beth. Mereka pun secara bergiliran ke depan untuk membacakan puisi yang dibuat oleh masing-masing. Selesai acara, Beth kemudian mengobrol berdua bersama Pascal. Tetapi tak lama kemudian Kaiden datang, sehingga dengan terpaksa Pascal pun pulang. Beth kemudian melanjutkan obrolan ringan dengan Kaiden. Keesokan hari saat Sean bekerja, tiba-tiba Peyton datang, yang tentu saja membuat Sean terkaget. Peyton ingin mengetahui apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Sean. Mereka pun seolah tak saling mengenal. Allison kemudian saling berdebat dengan musuh utamanya, yaitu Peyton yang akan menggusur taman. Shawn kemudian marah ke Sean karena ia membagikan makanan gratis sebagai amal. Tetapi Shawn tak setuju karena ia ingin dibayar. Sean kemudian mengatakan bahwa ia akan memberikan semua gaji yang diterima untuk kegiatan amal, sehingga ia tak mendapatkan uang di dalam pekerjaan. Ya wajar saja karena si Sean ini anak sultan, jadi gak perlu duit recehan. Allison lantas mengajak Sean untuk makan malam bersama. Jared kemudian menyewa mobil jadul untuk digunakan Sean. Where do you even find something like this? Rented it from one of the valets at the club. Good job, buddy. Hey, thank you for doing this, Jared. Of course. After tonight, there's gonna be no more hiding. I'm gonna show up. William yang melihat Sean akan pergi kemudian memberitahu bahwa mereka harus berbicara, tetapi nanti saja waktunya. Allison kemudian dijemput oleh Sean. Mereka berdua tak malu menggunakan mobil jadul, yang terpenting adalah kenyamanan. Sean dan Allison pun nampak menikmati menu sederhana. Allison pun bercerita tentang rahasia masa lalu bahwa ia pernah mempunyai pacar yang direbut oleh sahabat sendiri. Sementara Sean bercerita bahwa ia pernah juara golf mini. Sean pun menantang Allison untuk bermain bersama. Allison pertama kali memukul dan ia berhasil memasukkan bola ke dalam lubang. Setelah itu Allison mendapat kabar jika Pascal tak mendapatkan tanda tangan, padahal mereka membutuhkan 500 tanda tangan lagi. Beruntung keesokannya Kaiden mendapat 700 tanda tangan berkat bantuan dari teman-teman. Pada saat Allison datang ke food truck, ia langsung diberikan kue buatan Sean yang luar biasa nikmatnya. Pada saat Sean akan jujur tentang identitas diri, tiba-tiba William menelepon sehingga Sean pun tak jadi untuk jujur. Sandes terlihat sedang duduk berdua bersama William untuk menyambut Sean membicarakan tentang sebuah bisnis. William pun meledek Sean
yang bekerja sebagai pelayan di truk makanan. Sanders pun mempertanyakan kok bisa Sultan jadi pelayan. Sean lalu menjelaskan bahwa ia senang bertemu dengan orang-orang. Sean lalu memperingatkan tentang masyarakat yang mengadakan petisi, tetapi William tak peduli. I think you'd be making a lot of enemies. No one of substance. Candace, it was so lovely to see you. Please excuse me. Candace kemudian mengajak Sean untuk berdiskusi bersama terkait permasalahan yang terjadi. Allison lalu menanyakan keberadaan Sean yang tak nampak. Ternyata Sean izin sakit. Allison pun meminta alamat Sean. Keesokannya Sanders pun bertemu dengan Sean untuk mendiskusikan permasalahan yang sedang terjadi dan rencana yang akan dibuat. Saat Sean sedang berdiskusi, Allison datang. Sean pun jujur bahwa nama belakangnya Sean Payton, dan ia anak dari William Payton yang merupakan anak konglomerat. Allison yang kecewa langsung pergi tanpa mau mengetahui penjelasan secara rinci dari Sean. Sean kemudian bercerita ke Jared tentang kisah patah hati yang sedang ia alami. Tapi Jared memberikan support bahwa ia pasti bisa melalui semua ini, karena Sean kini mempunyai tujuan. Dan untuk pertama kalinya ia melihat Sean bekerja. Yang artinya walaupun Sultan, ia pun tak boleh pasrah dan harus semangat. Esok hari Sean mencoba menghubungi Allison, namun tak diangkat. Sementara Beth didatangi oleh Kayden dan langsung ditanya, apakah Beth mau untuk menjadi kekasihnya? Beth kemudian menyetujui. Sean kemudian marah ke William karena ia telah kehilangan segalanya, mulai dari pekerjaan, taman, dan orang yang menyukai. Sean kemudian mengajak William ke taman yang akan digusur. Di sana ia menunjukkan plakat yang dibangun oleh kakeknya sendiri. Ternyata William pun baru sadar tentang hal itu. William pun bercerita ke Sean tentang masa kecilnya, bahwa kakeknya dahulu memperjuangkan taman karena lahan kosong semakin sempit, sehingga taman bermain untuk anak pun jarang. Hal itulah yang membuat kakek Sean membangun sebuah taman agar cucunya kelak bisa merasakan bermain di sebuah taman. William pun menjelaskan bahwa ia terus mengajak Sean untuk bekerja dengannya karena ia ingin selalu menghabiskan waktu bersama. William pun tak keberatan jika Sean ingin menjalin cinta bersama Allison, walau sebagai pelayan makanan. Allison terlihat putus asa karena taman yang ia perjuangkan akan hancur. Jared kemudian datang dan menjelaskan tentang profil Sean, bahwa Sean sebenarnya menghindari bekerja untuk William karena ia ingin menyelamatkan taman untuk Allison. Allison pun tercengang dan segera mencari Sean. Allison lalu menemui Sean yang sedang berdiskusi. Allison pun meminta maaf karena telah menuduh yang tidak-tidak terhadap Sean. Sean pun tak mempersalahkan hal tersebut. Kini, taman tersebut tak jadi digusur dan Sean menggantikan posisi William sebagai pimpinan perusahaan Sean Payton. Sean pun merasa berhutang ke Allison karena ia menyadarkan dan menyelamatkan taman warisan dari kakeknya. Mereka berdua kemudian menjalin satu hubungan dan film pun berakhir.